bentuk partisipasi perempuan dalam pemilu apa saja menurut Ibu yang bisa nanti diambil oleh perempuan nanti gitu Bu? Ya sebenarnya kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perempuan bisa mengambil peran banyak gitu ya. Dari aspek terkecilnya dalam keluarga itu bisa memberikan pendidikan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua sahabat Bawaslu. Kembali dengan saya Goklas Tagaol, alumni SKPP 2021. Di sini kita berpodcast yaitu Ngopi Seru, Ngobrol Pintar bersama Bawaslu. Baik, untuk membahas podcast kita, ya kita kedatangan narasumber hebat kita yaitu Dr. Derita Prapti Rahayu SHMH, seorang aktivis perempuan dan dekan Fakultas Hukum. Bu, selamat sore. Selamat sore Mas. Jadi bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Dengan segala aktivitasnya masih sempat menyempatkan waktunya di podcast Bawaslu ini. Baik Bu, mungkin kita akan membahas tentang peran perempuan dalam pesta demokrasi yaitu di 2024 nanti Bu. Nah, jadi kita santai aja Bu ya. Nah, Ibu sebagai wanita karir sekaligus ibu rumah tangga, bagaimana cara Ibu membagi waktu antara keluarga dan kerja ini? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pihak Bawaslu telah bersedia mengundang saya di Ngopi Seru ya, ngobrol pemilu bersama Bawaslu di Kepulauan Bangka Belitung ini. Ya, tentunya tema ini sangat pas dengan saya. Selain saya sebagai akademisi dan juga aktif di momen-momen ataupun di organisasi perempuan khususnya di Fatayat NU, itu sangat pas dengan tema yang memang mengundang saya pada sore hari ini. Nah, terkait dengan membagi waktu, selain saya juga dalam hal ini alhamdulillah sejak tahun 2022 ini saya mengemban sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Bagaimana terkait dengan pertanyaannya membagi waktu dengan keluarga, yaitu tentu saja kalau boleh saya perluas itu tentu bukan hanya kepada saya ya, itu mungkin lebih umum kepada semua perempuan yang memang dia sebagai ibu rumah tangga, tapi dia juga harus mengemban tanggung jawab di tempat kerja. Nah, intinya yang selama ini saya rasakan itu memang harus pintar-pintar memanage waktu, karena dengan segala kompleksitas perempuan yang pasti kita sangat berbeda ya dengan laki-laki, itu harus kita benar-benar manage-nya. Dari satu sisi bagaimanapun keluarga yang paling utama, dan itu harus prioritas untuk kita sebagai perempuan gitu. Kita mulai dari kita kita mengandung gitu ya, kemudian melahirkan dan juga menyusui, itu dengan kompleksitas semuanya. Di satu sisi kita harus memperhatikan keluarga, anak, dan semuanya itu mengharapkan kehadiran kita dalam rumah tangga. Tapi di sisi lain kita juga harus mengemban amanah kita ya sebagai tanggung jawab kita di tempat kerja. Nah, ini kedua-duanya harus benar-benar kita bisa memanage bagaimana kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja komunikasi. Komunikasi itu sangat penting antara saya gitu ya, kita perempuan dengan keluarga. Bagaimana kita memberikan pengertian-pengertian, bagaimana kita biar bisa merasakan dan menimbulkan sikap toleran antara satu dengan yang lain. Baik di pihak keluarga pada saya, pada kita perempuan, dan kita sendiri juga kepada keluarga di tengah kompleksitas kita bekerja dan tanggung jawab di rumah tangga. Dan bagaimana keluarga juga memberikan toleransinya kepada kita perempuan. Itu Mas. Wah, luar biasa Bu ya. Selain dari aktif jadi dekan Fakultas Hukum, Ibu juga aktif sebagai di organisasi, organisasi yaitu dan tadi Ibu menjelaskan bahwa sebagai perempuan itu kita harus pintar mengatur waktu dan komunikasi yang baik. Nah, ini kan Bu 2022, bentar lagi 2023, bentar lagi 2024. Nah, kita kan akan 20 kan berbicara pemilu gitu Bu ya. Nah,
menurut pendapat Ibu, bagaimana peran perempuan dalam pemilu nanti gitu? Apa peran pemilu itu, Bu? Ya, kalau berbicara dengan peran perempuan dalam hal ini kita fokuskan pada pemilu, ya terus terang aja kita di 2024 semuanya tahu ya bahwa posisi kita di pemilu 2024 itu serentak, pemilu serentak. Pesta demokrasi. Iya, pesta demokrasi. Nah, itu peran perempuan tentunya sangat sangat strategis ya, terutama perempuan itu di dataran paling dasar, yaitu di dataran keluarga. Itu kita sangat bisa memberikan pendidikan politik kepada keluarga kita, terutama ya misalnya kepada suami ataupun pada anak-anak ataupun pada masyarakat sekitar. Ya sebenarnya mau apa, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana aktivitas kita di masyarakat, yang paling terkecil itu adalah keluarga. Bagaimana kita menanamkan pada keluarga kita untuk bisa memberikan mental ataupun pandangan memilih pimpinan gitu ya, memilih yang akan memimpin negara kita, merupakan pilihan-pilihan yang memang itu bisa memberikan atau bisa menyalurkan aspirasi kita terhadap keterwakilannya ya, terhadapnya perempuan. Nah, misalnya posisi-posisi perempuan kita misalnya bukan hanya, meskipun misalnya kita nggak sebagai pengawas, misalnya meskipun kita bukan sebagai kandidat, kita hanya sebagai masyarakat yang memang punya hak pilih, itu bisa memberikan pendapat itu kepada keluarga kita dan di masyarakat. Dan satu lagi yang paling penting, kita upayakan kita memang punya independensi sendiri. Jangan sampai kita suara kita harus diarahkan oleh pihak lain gitu ya, meskipun itu misalnya suami kita sendiri gitu. Itu strategis loh Mas di dalam keluarga. Makanya kita sangat sampai misalnya, oh ini nih karena kita satu keluarga harus milih nomor berapa gitu. Nah itu kalau bisa jangan gitu ya. Itu dalam satu keluarga boleh dong beda pilihan, boleh kita berbeda aspirasi, boleh berbeda ide. Nah di situ misalnya kalau memang perempuan ini punya peran, nah itu di sana kita memberikan pendidikan politik pada keluarga kita gitu. Terima kasih Bu ya. Bahwa perempuan itu kita jangan selalu dianggap remeh oleh lelaki gitu ya. Kita itu perempuan itu punya independensi tersendiri. Nah, dan juga sebagai perempuan juga harus bisa memberikan pendidikan politik untuk menghadapi nanti pesta demokrasi nanti, karena itu pesta demokrasi pesta kita bersama gitu ya. Nah, jadi kalau kita mendengar penjelasan dari Ibu ini bahwa peran perempuan itu sangat besar dalam pemilu nanti gitu. Apakah peran perempuan sangat memiliki dampak besar pada pemilu nanti? Sebenarnya dari posisi ataupun dari kedudukan kita ya sebagai perempuan, apakah kita di dalam berpolitik, di dalam pemilu 2024 itu kan posisinya bisa bermacam-macam. Apakah kita hanya memposisikan sebagai masyarakat biasa yang punya hak suara gitu ya, atau yang kedua kita pengen naik nih, kita pengen menjadi salah satu kandidat gitu, kandidat salah satu calon gitu ya di dalam pemilihan tersebut. Kemudian juga kita sebagai pengawas. Nah di pengawas ini kita kan juga disediakan di berbagai pengaturan bahwa kita mempunyai affirmative election gitu ya, kemudian affirmative actionnya gitu ya. Kita diberikan posisi-posisi 30% misalnya kalau dalam sebagai kandidat gitu. Dalam pencalonan harus ada keterwakilan perempuan. Di dalam lembaga penyelenggara pemilu misalnya itu juga ada keterwakilan perempuan 30% harus ada. Bahkan di lembaga pengawas pemilu sendiri itu juga harus ada keterwakilan perempuan sampai kabupaten. Dan bahkan untuk partai politik sendiri itu keterwakilan perempuan harus ada. Bahkan di sana secara khusus dalam ketentuannya itu harus disampaikan di urutan 1, 2, 3, 4, 5 harus sudah ada nama perempuan di situ. Harus ada kita sebagai keterwakilan perempuan di sana. Nah sebenarnya ini harus kita bisa mengambil peluang itu. Kita harus bisa mengambil peluang itu. Ya misalnya bagaimana ya kita dalam memberdayakan perempuan, bagi saya gitu gak usah tergantung oleh pihak lain ya, kita perempuan sendiri yang harus bisa memberdayakan diri kita sendiri. Kita pasti dalam tataran masyarakat ya gak perlu bohong, kita kan
punya klub sendiri, misalnya ada arisan gitu ya, arisan apa saja lah, arisan RT gitu, kadang disebut-sebutin biar keren, arisan sosialita misalnya. Nah itu sebenarnya perkumpulan-perkumpulan kecil yang memang itu kesempatan untuk perempuan itu berkiprah. Benar. Nah di saat kita berbicara mengenai peran perempuan, ya harusnya di situ sebenarnya sudah kita punya peran. Nah biasanya secara budaya hukum sendiri di masyarakat itu kan pasti perempuan kebentur dengan kewajiban tadi, kewajiban internal kita gitu ya, kewajiban internal kita di rumah tangga gitu. Nah, kita di rumah tangga kalau kita belum pernah berorganisasi misalnya, yang paling kecil itu arisan itu sebenarnya berorganisasi gitu. Bagi kita melatih perempuan untuk berpolitik sebenarnya, kita kan berkumpul gitu ya, melembaga sendiri khusus arisan ibu-ibu gitu, arisan apapun itu kan kumpul sudah kita gitu ya. Organisasi kecil gitu Bu ya. Itu kecil. Nah itu sebenarnya sudah melatih kita. Nah karena bagaimanapun di data KPU RI di Juli 2022 itu data pemilih tetap di se-Indonesia itu sekitar 190 juta. Nah di antara 190 juta itu perempuan berada di 50,1%. Di data KPU RI nanti dicek cukup besar Bu ya? Iya besar, dan sisanya baru laki-laki gitu, baru suara laki-laki. Nah dari situ kita kan berarti bisa melihat ternyata kita banyak gitu ya, mempunyai banyak suara untuk bisa memenangkan perempuan gitu. Nah selama ini kalau misalnya dari sejarah-sejarah yang sudah jalan, itu sebenarnya kemana suara-suara perempuan? Nah itu kan perlu kita pertanyakan. Gitu. Harusnya kan kita kalau dari jumlah itu kan berarti lebih besar harusnya kita perempuannya gitu. Ya mungkin gitu tadi, ya mungkin kita secara gitu ya, secara budaya hukum tadi ada beberapa mental, ada beberapa budaya-budaya yang masih gitu melekat di kita. Ya sebenarnya itu nggak masalah gitu ya, karena ada beberapa perempuan yang masih memegang itu soal patriarki misalnya gitu ya, soal misalnya wah kok kita perempuan harus terlalu aktif di luar misalnya, seperti itu menimbulkan perasaan-perasaan atau secara moral gitu ya, secara moral di beberapa perempuan di daerah tertentu itu menjadi masalah gitu ya, itu menjadi masalah sebenarnya. Nah kalau misalnya dikaitkan dengan peran kita yang memang misalnya sulit nih membagi waktu, nah itu memang nggak bisa serta-merta memang gitu. Nah makanya semuanya harus dilatih melalui ya organisasi-organisasi itu. Misalnya keterlibatan arisan ya, kalau arisan kan biasa aja, kemudian di organisasi tertentu misalnya keperempuanan gitu, kalau di NU namanya Fatayat, kalau di Muhammadiyah misalnya Aisyah dan lain-lain di organisasi perempuan yang lain, itu sebenarnya memberikan latihan politik kepada kita untuk bisa membagi waktu kita, aktivitas kita di dalam internal rumah tangga dan di luar rumah tangga, yang kita membagikan gitu ya, membagikan potensi kita selain pada keluarga kecil kita, tapi juga ke masyarakat kita ingin membangun ya, melalui potensi yang kita punya. Jadi Ibu menjelaskan bahwa dari data KPU RI bahwa jumlah pemilih perempuan itu sekitar 51% gitu ya. Berarti lebih besar daripada laki-laki. Nah, padahal pemerintah sudah memberikan ruang yang sama, mau itu jadi eksekutif, di legislatif, bahkan di pengawas, perempuan dikasih ruang gitu Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu jika perempuan tidak ikut dalam turunan diri berperan dalam pengawasan pemilu gitu Bu? Ya sebenarnya sangat sayang sekali. Sayang sekali memang di beberapa, kalau memang kita cek lagi gitu ya, dalam sejarah pergerakan perempuan itu kan memang selalu sulit gitu ya, selalu sulit untuk menerapkan. Di satu sisi kita menyuarakan soal emansipasi gitu. Tapi di sisi lain kita sendiri juga nggak mau gerak gitu kan. Harusnya itu kan kita bisa menggerakkan diri kita, ya kita sendiri yang harus mengatur itu. Kita memang kita nggak bisa menggantungkan diri kita kepada di luar diri kita, misalnya pada lembaga formal pemerintah misalnya seperti itu nggak perlu, karena bagaimanapun di dalam diri kita sebenarnya ada potensi yang sangat besar yang sebenarnya secara formal gitu ya, di luar gitu selalu juga disuarakan emansipasi. Disuarakan ya penyetaraan, perempuan juga harus ikut
berperan serta, misalnya harus berperan misalnya gitu. Nah di saat kita diberikan ruang, kita nggak bisa manfaatkan. Nah itu bagaimana caranya? Ya harusnya kita sendiri bisa aktif di sana. Dan satu lagi, kalau memang kita pengen menang, ya kalau misalnya ada perempuan, ya kita semuanya bernyatu aja. Nyatu perempuan milih perempuan gitu. Nanti ada partai perempuan nanti nih. ya itu nantilah gitu ya. Itu Iya. mungkin ya, apa namanya, suatu yang apa namanya, memang kalau memang ada yang memungkinkan juga gitu kalau memang kita bersatu. Jadi kalau ada perempuan yang menjadi kandidat gitu ya harusnya kita sesama perempuan harus dukung gitu. Nah itu kita keterlibatan kita gitu, saling menguatkan. Berarti sangat disayangkan jika perempuan nggak ngambil peran Bu ya dalam pemilu nanti. Padahal kalau kita selalu bicara emansipasi wanita nih, dan bahkan ada sampai ada hari perempuan gitu Bu. Nah, iya Bu. Jadi mungkin kita kan podcast gini Bu ya. Santai kita sambil minum aja Bu. Mari minum. Oke. Ini ngopi sore hari Bu. Jadi sangat disayangkan jika perempuan tidak mengambil peran dalam pemilu nanti gitu Bu ya. Nah, terus bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam pemilu apa saja menurut Ibu yang bisa nanti diambil oleh perempuan nanti gitu Bu? Ya sebenarnya kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perempuan bisa mengambil peran banyak gitu ya. Dari aspek terkecilnya dalam keluarga itu bisa memberikan pendidikan politik. Kita menginginkan misalnya perempuan, kita kan tahu gitu ya bagaimana memilih gitu ya, bagaimana memilih seorang ataupun memilih wakil kita gitu yang memang itu bisa menyuarakan aspirasi kita. Yaitu bisa misalnya dari aspek masyarakat, kita sebagai pemilih gitu ya, yang memang punya hak ya, punya hak untuk memilih, dan kita sebagai keterwakilan kita pada afirmatif itu kita 30% keterwakilan perempuan gitu juga kita memenuhi, dan juga kita sebagai pengawas misalnya di dalam lembaga-lembaga kepemiluan. Nah saya kira secara formal gitu ya di negara kita posisi perempuan sudah secara yuridis diakui gitu kan, dari beberapa peraturan bahwa posisi perempuan misalnya di Bawaslu harus ada 30%, di KPU 30%, KPU provinsi, kabupaten. Nah, yang Panwascam ini Ibu nggak tahu juga ini apakah juga harus ada. Kalau memang ada ketentuan belum ada, saya kira harus diadakan gitu. Jadi bisa semua di tingkatan manapun itu kalau bisa ada keterlibatan perempuan gitu yang mewakili. Karena kenapa sih gitu kan, kalau kita perlu bertanya lagi kenapa sih kok perempuan ini harus diberi kesempatan gitu, karena bagaimanapun ada hal-hal tertentu di dalam diri perempuan yang nggak dipunyai oleh laki-laki gitu. Jadi ya bisa gini loh, sekarang perempuan di dalam rumah tangga itu setiap hari gitu ya, tiap hari ngurusin tuh sampai bumbu gitu kan, sampai pada gula dan garam, cabai gitu kan. Sedangkan laki-laki nggak di situ. Nah di dalam satu lembaga mungkin itu yang bisa dilakukan perempuan, mungkin apa yang nggak terpikirkan oleh laki-laki itu bisa terpikirkan oleh perempuan, dan bisa saja posisi-posisi itu atau hal-hal yang terpikirkan oleh perempuan itu sangat strategis. Bisa menjadikan salah satu penyelesaian bagi lembaga itu kalau terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah perempuan ini juga biasanya, karena saya seorang perempuan, saya tahu banget ini perempuan tuh memang bagaimanapun agak ngotot gitu dibandingkan laki-laki gitu kan. Jadi kadang-kadang laki-laki udah gini aja lah, tapi perempuan akhirnya masih milih udahlah nyerah gitu misalnya. Kalau laki-laki, perempuan malah kadang-kadang masih belum nyerah, dia masih pengen cari jalan keluar. Gimana caranya, karena memang itu Mas, kita mengambil aktivitas dari perempuan itu sendiri, tiap hari kita ngurusin garam, ngurusin gula, ngurusin cabai gitu kan. Jadi itu tiap hari bisa diaplikasikan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Iya gitu, kadang-kadang kita masih kuat untuk nggak tidur tapi posisinya di rumah gitu kan. Nah masalahnya itu juga secara sosial itu bisa diatasi oleh perempuan di dunia-dunia kerja ataupun di dalam dunia-dunia publik gitu. Jadi apa yang nggak dipikirkan laki-laki itu dipikirkan perempuan gitu loh. Makanya banyak bentuk-bentuk pengawasan yang bisa dilakukan perempuan gitu. Nah, terus ke depan tantangan Bu ya. Tantangan perempuan itu dalam penguasaan pemilu gitu.
Tantangan perempuan ini sebenarnya yang paling mendasar adalah soal moral. Moral ini bersumber dari mana? Moral ini bersumber dari budaya biasanya. Iya, budaya, adat istiadat ataupun secara khusus saya sebut sebagai budaya hukum gitu. Di negara kita sampai saat ini memang masih ada aspek-aspek atau sisi-sisi khusus yang sangat masih memegang teguh patriarki gitu. Jadi mendahulukan soal bagaimana laki-laki memimpin perempuan gitu dalam rumah tangga gitu. Itu bagaimanapun nggak bisa dihilangkan. Dan bahkan jangankan orang lain, saya sendiri juga merasakan itu gitu. Secara moral ya mungkin suami saya nggak pernah protes, tapi secara moral gitu ya, secara moral di dalam hati perempuan itu sendiri sebenarnya nggak enak gitu. Tapi bagaimana ini tanggung jawab dan keluarga juga harus kita perhatikan. Nah itu mungkin yang mengendalikan. Nah budaya hukum itu saya tadi menjelaskan bahwa cara yuridis perempuan di dalam beberapa undang-undang itu sangat sudah suaranya ataupun aspek dari perannya itu ada dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, diberikan kesempatan oleh undang-undang seperti itu. Tapi juga di sisi lain tadi budaya hukum tadi itu menyebabkan apa yang ada di undang-undang secara legal formal itu nggak serta-merta gitu bisa langsung dilaksanakan. Karena bagaimanapun kalau kita sebagai akademisi hukum itu ya bisa menganalisis dari aspek teori kelembagaan itu sangat bisa menggambarkan bagaimana gitu ya, bagaimana posisi perempuan harus berubah gitu ya, harus berubah di dalam masyarakat gitu, dalam penerimaan masyarakat yang selama ini menempatkan laki-laki adalah pemimpin perempuan misalnya ya. Itu penerimaannya bagaimana di masyarakat kalau memang kita harus berperan gitu, menduduki beberapa gerakan-gerakan politik di luar rumah gitu, maksudnya di luar rumah gitu ya. Karena kalau di rumah itu insya Allah sudah selesai gitu, sudah selesai kalau di rumah. Harus selesai. Iya, dan kita gitu ya, dan kita perempuan memang perlu untuk memberikan kesempatan kepada diri kita untuk aktif di luar gitu ya, menyumbangkan tenaga dan pikiran kita juga untuk masyarakat gitu. Nah, bagaimana dengan di rumah itu saya kira ya seperti tadi, itu kan memang harus bisa memanage ya kita sebagai ibu dan juga sebagai public figure lah gitu ya. Benar Bu. Berarti perempuan ini jangan cuma belajar di rumah aja Bu ya, harus belajar di luar juga. Karena di luar sana banyak tempat kita belajar gitu Bu ya. Nah, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan juga bahwa ada hak 30% Bu ya untuk perempuan gitu. Nah, dari kebijakan itu menurut Ibu apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah pro dengan perempuan gitu Bu? Ya, kalau dari aspek yuridis tadi ya, karena pemerintah itu sebenarnya sudah sangat mendukung mendukung soal keterlibatan perempuan di dalam politik itu dari beberapa undang-undang, misalnya tentang undang-undang keterlibatan perempuan gitu ya, yang merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional, undang-undang 58 tahun 68 itu, kemudian undang-undang yang terbaru ini undang-undang KPU itu yang kaitannya dengan keterlibatan perempuan 30%. Nah itu sudah pas kan, apalagi sampai disebutkan anggota partai politik perempuan tuh harus ada di urutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu udah sampai segitunya gitu. Berarti sudah full sudah full dukungan dari pemerintah negara. Nah, tinggal perempuan yang sekarang ya. Tinggal perempuannya yang pertama, kemudian juga negara jangan cuma menetapkan aturannya, habis itu dilepas aja begitu. Tapi nggak ada pengawalan. Misalnya pengawalannya apa? Kita mengharapkan kalau memang dari peraturan perundang-undangnya sudah diatur, harusnya kalau memang lembaga itu tidak melaksanakan, ya apa sanksinya gitu. Harusnya ada sanksi. Kalau misalnya ada beberapa lembaga yang tidak menerapkan, misalnya harus ada keterlibatan perempuan, tapi kok sama sekali nggak ada perempuannya misalnya, kan harus dikasih sanksi. Misalnya dari berapa anggota, 30%, nah 30% itu hitungannya bagaimana gitu. Kalau dari 5, berarti 30% dari 5 itu berapa? Gitu. Berapa sih 30% dari 5 Mas kira-kira Mas? 30% dari 5? Iya, itu berapa? Kalau setengah itu 2,5 ya? Setengah itu berarti 50%. 50% dari 5 itu 2. Nah, kalau 30% maksimal. Paling tinggal kan 2. Harusnya kan kalau memang
eh, satu lebih itu 1,5 Nggak lebih itu mungkin kan Mas. harusnya membulatkannya kedua, bukan ke satu. Iya, Nah, itu mengurangi itu. Iya, nah selama ini kan cuma satu bisa dimanapun perempuan. Saya tuh sempat mikir sendiri itu. Nah. Kalau 30% harusnya hitungannya nggak satu dong. Gitu kan. Iya, benar. Misalnya kalau anggota Bawaslu-nya 5, harusnya perempuannya nggak satu dong, gitu kan? Nah. Kalau 30%, Iya. harusnya 2 dong. Nah ini ke satu berarti 20% cuma gitu. Menurut Bener Ibu nggak? ini Bu, sering terkendala apa namanya Bu? Sering terkendala itu kita mencari wanita itu. Kalau kita sering diskusi sama instansi yang lain, kenapa nggak mencapai 30%? Karena sangat sulit untuk mencari perempuan. Nah itu Iya. bagaimana peran Ibu atau cara Ibu cara Ibu untuk mengajak ibu rumah tangga itu biar aware Iya. kepada pemilu, bagaimana menurut Ibu cara meningkatkan semangat ibu rumah tangga itu untuk berpartisipasi secara aktif menguasai pemilu. Ya, sebenarnya perempuan harus balik pada perempuannya sendiri seperti tadi itu. Kita mempunyai tuntutan harus bisa memperjuangkan emansipasi, kesetaraan misalnya. Nah, ini sudah dikasih peluang 30%, itu harusnya kan bisa dimanfaatkan. Nah, itu ya harusnya kita sendiri yang harus bisa mendudukkan diri kita untuk bisa berpartisipasi di sana gitu 30%. Kan selama ini sulit Bu, itu gimana gitu kan. Nah, secara kemasyarakatan itu memang bagaimanapun harus dicari gitu Mas. Bukannya iya dicari, karena bagaimanapun kesempatan ini kadang-kadang bagi perempuan gitu ya, bagi perempuan itu nggak bisa begitu saja mereka dapat gitu. Ya itu pasti menentukannya itu nggak serta-merta, pasti juga butuh waktu gitu ya. Bahkan bagi perempuan-perempuan yang memang sejak awal sudah aktif berorganisasi itu malah lebih mudah. Karena bagaimanapun seperti tadi saya katakan, memanage waktu itu merupakan latihan bertahun-tahun. Misalnya mulai dari kita menjadi mahasiswa, kita berorganisasi misalnya. Nah itu sebenarnya sudah bisa memanage waktu. Nah bagaimana dengan keluarga itu sudah bisa kita memperhitungkan. Nah bagi saya ya harapannya tadi kalau memang mau secara normatifnya ya negara harus bisa menyediakan aturan juga, yaitu aturan apa? Aturan sanksi. Kalau memang ada lembaga yang nggak melaksanakan gitu, bagaimana? Oh ini Ibu sanksi-sanksi aja gitu misalnya gitu. Ya itu sebenarnya sih harapan gitu ya. Karena sekali lagi kadang-kadang memang perempuan lagi-lagi secara budaya hukum perempuan itu ya gimana nanti rumah tanggaku gimana kalau ditinggal misalnya gitu. Gimana nanti aku nggak enak lah sama suamiku misalnya gitu, atau gimana nggak enak secara kemasyarakatan kan kita masa terlalu sibuk di luar gitu kan daripada di rumah gitu. Nah itu merupakan kendala-kendala yang sebenarnya kendala klasik gitu, karena bagaimanapun perjuangan perempuan bukan cuma sekarang gitu ya, pergerakan perempuan bukan cuma sekarang gitu kan. Jadi mulai dari Cut Nyak-Dien gitu kan, kita tahu pahlawan-pahlawan perempuan itu yang semuanya merupakan bisa menunjukkan peran serta perempuan, emansipasi perempuan yang juga sama perjuangannya dengan laki-laki. Itu kan tetap sangat minim gitu kan. Nah semakin kesini bukannya semakin banyak, tapi juga ada hal-hal yang membuat kita sulit gitu. Kan mereka yaitu tadi satu sisi nuntut emansipasi, tapi satu sisi nggak mau juga dia gerak gitu kan, kita sebagai perempuan gitu. Ya kalau saya sih pengennya ya memang semuanya nggak bisa Mas, nggak bisa langsung instan gitu mengajak perempuan, karena bagaimanapun itu tadi dia harus melatih. Bahkan dari aspek kodrat gitu ya, kodrat yang memang itu nggak dimiliki oleh laki-laki ya, seperti tadi, seperti hamil, melahirkan, menyusui. Nah itu untuk mengantisipasi yang itu gitu ya, itu sudah juga butuh melatih diri perempuan itu sendiri. Butuh waktu. Iya ya, kalau laki-laki sih enak, nggak ada itu. Kalau kita secara kodrat pasti itu sudah di saat itu pasti udah mandek gitu kan. Mandek, kita pasti memilih untuk konsen gitu ya, konsen untuk merawat anak gitu. Luar biasa Bu ya. Selain dari ibu rumah tangga ya, dengan pekerjaannya ya ibu rumah tangga, ya perempuan juga harus bisa belajar politik atau yang lain di luar gitu, bahkan mulai dari organisasi, bahkan dari yang lain gitu Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas
Satu lagi tambahan Ya. yang agak kelupaan. Apa tuh? Ya agak kelupaan ini. Ini Ya. saya punya tagline nih sebagai perempuan gitu Ya, kan. ya, Saya ini kan saya sebagai pemimpin sekarang sudah 1 tahun ini memimpin Ya, di Fakultas Fakultas Hukum. Hukum Ya, ya. benar, Bu. Jadi dengan inisial saya DPR itu saya jadikan tagline ya. DPR itu kan DPR. dedikasi, progresif dan reformis. Nah, wanita-wanita itu harus punya semangat itu, semangat dedikasi. Semangat progresif dan juga reformis. Yang pertama dedikasi ini merupakan semangat untuk kita melakukan pengabdian kemana? Selain pada keluarga, kita juga mengabdi pada masyarakat. Masyarakat itu ya terutama pada hal-hal yang sifatnya politik ini, gitu ya, pendidikan politik, gitu ya, edukasi politik kepada keluarga. Seperti itu kita mempunyai jiwa pengabdian itu. Kemudian yang kedua progresif. Nah ini merupakan sifat ataupun sikap kita nggak mau terkungkung pada suatu kondisi. Kita harus keluar memberikan kreativitas tertentu kepada perempuan gitu. Perempuan di luar rumah kita gitu ya. Agar keberadaan kita di masyarakat itu bisa dirasakan manfaatnya. Jangan cuma kita bermanfaat mungkin buat anak, keluarga, ya pasti itu sudah. Tapi kita juga harus bisa membangun diri kita sendiri untuk juga bisa bermanfaat pada masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang terakhir reformis ini perubahan. Jadi kita sebagai perempuan harus terus berpikir menuju pada perubahan yang positif gitu ya, terutama untuk keluarga, masyarakat, bahkan pada negara. Nah tentu saja dari hal-hal kecil itu kita akan memiliki semangat untuk membangun gitu ya, bagaimana membangun masyarakat, membangun negara, dan di sisi ini kita membangun dalam aspek politik partisipatif kita sebagai pengawas, sebagai kandidat, dan juga sebagai pemilih yang seperti tadi saya sampaikan, kita sangat besar peluangnya, 50,1% gitu Mas. Oke. Iya, dengan tagline Ibu tadi DPR, dedikasi, progresif, reformis. Nah, jadi itu sahabat Bawaslu, terkhusus di Bangka Belitung, bahwa tadi Ibu ini sudah menjelaskan bahwa peran perempuan itu sangat besar dan sangat dibutuhkan dalam proses atau pemilu 2024 nanti. Maka dari itu untuk kawan-kawan semua perempuan, jangan cuma meminta apa namanya tadi Bu, dan itu juga untuk para perempuan, jangan cuma meminta emansipasi perempuan. Lebih daripada itu, kawan-kawan perempuan juga harus mengambil peran yang lebih besar lagi ke depannya, selain daripada menjadi ibu rumah tangga. Nah, peran perempuan juga sangat besar untuk kemajuan bangsa dan negara kita nih. Terima kasih Bu. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan sahabat Bawaslu. Nah, jangan pernah berhenti untuk mengikuti podcast Ngopi Seru, ngobrol pemilu bersama Bawaslu. Oke, terima kasih dan selamat sore Bu. Terima kasih sekali lagi. Semoga kedepannya semakin sukses Bu. Terima kasih. Terima kasih, amin. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya podcast Bawaslu. Dan kita juga bersama narasumber kita, mari kita bersuara untuk tagline Bawaslu, yaitu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih Bu.